Kendaraan berbahan bakar hidrogen mulai diperkenalkan di Indonesia. Pemerintah menyebut teknologi kendaraan ini akan segera hadir lengkap dengan ekosistemnya. Lalu bagaimana cara kerja kendaraan hidrogen dan hal apa saja yang harus dikaji terlebih dahulu agar kendaraan berbahan bakar energi baru, terbarukan dan ramah lingkungan ini bisa mengaspal di Indonesia? Berikut liputannya untuk Anda. Mobil berteknologi hidrogen bernama Mirai ini diperkenalkan oleh brand otomotif asal Jepang, Toyota, saat pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week 2024 November lalu. Teknologi hidrogen yang digunakan oleh mobil ini bernama Fuel Cell Electric Vehicle atau FCEV. Teknologi FCEV menggabungkan gas hidrogen dengan oksigen di dalam sel ruang bakar yang bisa menciptakan energi listrik untuk menggerakkan dinamo atau motor listrik. Motor ini bisa menjalankan mobil dengan kecepatan maksimal mencapai 175 km per jam. Adapun output sisa dari pembakaran yang dihasilkan hanya berupa uap air tanpa emisi, yang artinya ramah lingkungan. Mobil ini juga diklaim mampu menjelajah sejauh 1.350 km dalam sekali isi penuh tangki berkapasitas 5,6 kg hidrogen dengan durasi pengisian 5 menit saja. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang hadir dalam pengenalan mobil berteknologi hidrogen ini mengatakan produk dan ekosistem dari teknologi ini akan segera hadir di Indonesia. Salah satu teknologi otomotif yang menurut pandangan saya tidak akan lama lagi akan hadir, ya, tidak lama lagi akan hadir. Nah ini Toyota sudah menyiapkan produk Mirai yang basis engine-nya 100% hidrogen, 100% hidrogen. Itu kenapa saya datang ke sini. Tinggal infrastrukturnya kita siapin, charging stationnya untuk hydrogen juga kita siapkan, ya, sehingga nanti hydrogen bisa. Dan tentu nanti along the way kita minta Toyota Mirai untuk menyiapkan konsep local content, tapi along the way, not now. Nanti hydrogennya. Menanggapi rencana dan arahan dari pemerintah yang akan membuka peluang hadirnya teknologi kendaraan hidrogen di Indonesia, Toyota selaku pemilik kendaraan berteknologi hidrogen akan berkolaborasi dengan BUMN Energi yang kini mulai membangun proyek percontohan pengisian hidrogen untuk kendaraan. Hidrogen sebagai salah satu bentuk future teknologi bahwa produknya Toyota sudah ada dan Pertamina juga sedang mempersiapkan infrastrukturnya. Jadi mudah-mudahan di tahun-tahun depan ini bisa menjadi salah satu alternatif energi Toyota dan juga mungkin buat otomotif di Indonesia. Tentu saja Toyota juga sedang mempersiapkan juga infrastruktur untuk pengisian atau refueling dari hidrogen ini. Jadi kalau dibantu dengan Pertamina, mudah-mudahan tahun depan kita bisa mulai trial dan nanti kita akan lihat dari sana hasilnya dan perkembangannya kira-kira seperti apa. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo Yohanes Nangoy mengungkapkan pihaknya terbuka dengan beragam alternatif energi bagi kendaraan ramah lingkungan. Syaratnya ada regulasi dan peta jalan ekosistem. Alternatif teknologi itu sangat terbuka. Biofuel, hydrogen, habis itu yang namanya BEV, plug-in hybrid. Nah, kita harus melihat karena kita nggak tahu mana yang akan jadi juara di belakang hari. Jadi kita nggak bisa mengeliminir hal itu. Kita nggak tahu 5-6 tahun lagi dari sekarang ternyata yang namanya hydrogen menjadi rajanya. Kalau kita nggak siap dari sekarang kita akan rugi. Jadi makanya pemerintah memberikan fasilitasnya harusnya sama untuk semuanya. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebut kehadiran teknologi kendaraan hidrogen di Indonesia jangan hanya disambut dengan euforia semata sebagai teknologi baru yang ramah lingkungan, tapi juga perlu diperhatikan terkait dampak dari keamanan yang betul-betul harus dikaji secara cermat, baik dalam pengisian maupun saat penggunaan. Sekarang masuk hidrogen, itu tekanannya tinggi loh. Kalau tabrakan di depan kita kena hembusan, apinya gimana? Nanti ini hidrogen, itu nanti tabungnya bisa dipakai berapa kali, diisi, bagaimana ngisinya, bagaimana ngisi tabung gasnya itu boleh di mana, di lingkungan bolehkah? Ya apakah kita kan terkenal ceroboh, tidak care. Kalau dia meledak gimana? Segala macam banyak hanya dan kita tropis dan lembab kan beda dengan di Jepang. Ya kan hidrogen belum berkembang di mana, tapi itu adalah niatnya Jepang untuk membangun kendaraan yang non-combustion engine. Yang penting buat saya soal keselamatan, sudahkah dipikirkan soal keselamatan yang EV itu seperti apa, yang hybrid seperti apa, yang mau hidrogen seperti apa, nanti mau macam-macam seperti apa, itu harus dipikirkan dulu. Jangan cuma datengin beli, Pak.
Meski begitu, secara hitungan ekonomi, dari sisi operasional, mobil hidrogen bisa lebih murah dibandingkan dengan kendaraan BBM dan juga EV. Berdasarkan data PLN, biaya operasional BBM non-subsidi RON 92 mencapai Rp1.300 per kilometer. Sedangkan, biaya kendaraan listrik di stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU Fast Charging sekitar Rp550 per kilometernya. Sementara, biaya dari Green Hydrogen Plant rata-rata seharga Rp270 per kilometer. Jika dibandingkan dengan EV, pengisian mobil hidrogen terhitung lebih cepat secara durasi, yakni hanya sekitar 5 menit untuk mengisi tangki berkapasitas hingga 5 kg dengan tekanan tinggi. Data PLN juga menyebut dari total produksi sebesar 128 ton hidrogen per tahun dari plant ini, penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar bersih juga bisa menghemat ketergantungan impor BBM mencapai 1,59 juta liter per tahun dan mereduksi emisi hingga 4,15 juta ton CO2 pada periode yang sama. Albi Pratama, Baramaestro, Jakarta.